Hai semuanya, jangan lupa like and subscribe ya. Hai semuanya, ketemu lagi. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita. Nah, kali ini aku mau nempatin janji aku untuk cerita tentang pengalaman aku yang di Malaysia. Mungkin aku nggak perlu sebutin ya nama hotelnya apa gitu. Jadi kalau yang aku ingat itu, jadi hotelnya itu memang hotel tua, memang udah hotel lama lah, udah mungkin puluhan tahun. Aku juga kurang tahu, karena udah tua itu jadi dia punya 2 tower, ada tower baru dan tower lama. Karena memang kita tim Indonesia itu memang selalu kalah satu langkah dibandingin negara lain kalau masalah booking hotel, seringnya seperti itu. Jadi suka kebagiannya tuh yang bisa dibilang kadang kurang enak gitu. Nah, kita juga selalu kebagian kalau di situ kebanyakan itu pasti di tower belakang. Kamarnya sebenarnya gede, ada meja di tengah untuk makan, ada ruang tamunya sendiri, ada kamar itu ya jadi 2 kasur, terus ada TV-nya bisa diputer, bisa nonton dari kamar ataupun dari ruang tamunya gitu. Terus samping kamar itu ada toiletnya tuh pun terpisah. Jadi toiletnya itu di sini khusus ada bathtub sama wastafel. Terus sampingnya nanti ada pintu lagi, itu tuh kloset plus wastafel lagi, terus ada pintu keluar. Jadi ada banyak banget pintu. Jadi ini kamar, terus ini ada WC, ini WC lagi, terus di sini pintu, dan depan sini pintunya. Di samping pintu yang sebelah sana itu ada kayak semacam mini bar kecil lah, kayak buat dia ada kulkasnya, ada wastafelnya lagi buat cuci piring, ada tempat bikin teh, kopi ya seperti itu. Nah, sebenarnya tuh pertama kali masuk tuh perasaan udah gak enak aja, feeling gak enak. Pertama masuk juga kan waktu itu aku sekamar sama, aku selalu di situ kebanyakan selalu sekamar sama Cibutet pas langsung bilang, udah lu gak usah ngomong apa-apa katanya, diam aja pokoknya sampai selesai pertandingan. Ya udah, aku nggak cerita apa-apa kan. Nah, tapi tanpa aku cerita pun sebenarnya Cibutet juga berapa kali ada yang ngedenger atau merasakan, cuman ya udahlah kita diem aja. Nah, yang paling sering itu, jadi kalau kayak kita lagi tidur terus tiba-tiba tuh kayak lagi ada nonton TV di samping. Jadi kan kita tidur di sini nih, dan ruang tamu di samping sini, jadi kelihatan dong ada yang duduk di sofa atau enggak gitu. Nah, itu selalu kedengeran kayak ada yang lagi nonton atau lagi duduk di situ. Terus aku juga pernah lagi di kamar. Jadi kan kita kadang jadwal pertandingan itu kan beda jamnya, ada yang pagi ada yang siang. Nah, waktu itu mungkin kayaknya Cibutet duluan apa gimana, aku nggak ngerti. Aku masih di hotel, jadi aku lagi tiduran, masih istirahat kan, tiduran. Terus ada yang mandi dong, suara showernya nyala, terus ada yang ngeflash, tapi nggak ada orang karena Cibutet lagi di lapangan. Itu aku langsung merinding deh. Ya udahlah, aku langsung udah nggak mau dengerin, udah biarin aja gitu. Ya udah, aku pindah ke ruang TV, nonton TV aja. Pas lagi nonton TV ada bunyi gelas, ada yang bikin teh. Jadi pas aku samperin itu, aku benar-benar ngeliat bayangan orang lewat masuk ke dalam tempat mini kitchennya gitu. Terus aku dengar dong benar-benar orang gimana sih kalau ngaduk gelas dan itu bunyi. Aku udah tambah merinding nih. Aku udah bingung sebenarnya, aku mau pindah kemana lagi tuh di kamar kan. Udah bodo amat, pura-pura nggak denger gitu. Udahlah, tiduran lagi aja gitu. Pas lagi tiduran, kan di situ ada kaca buat kita biasa ngaca, ada kursinya. Pas aku lagi tiduran dan di situ ada yang lagi duduk. Di situ aku udah panik karena aku udah nggak tahu mau kemana lagi. Aku ke ruang tamu, dia ada di dapur. Aku ke dapur nggak berani. Terus aku ke WC. Terus habis itu kan udah mau jamnya, udah mau berangkat, jadi mau nggak mau harus siap-siap. Jadi aku mandi,
semua pintu aku tutup. Dan pas aku mandi ada yang nyalain wastafel dan airnya bener-bener nyala. Udah dong, aku pikir udahlah, positive thinking lah, udahlah mungkin error, aku matiin wastafelnya. Aku lanjut mandi, ada yang pakai toilet ngeflash di sebelah dan aku nggak berani ke situ. Langsung cepet-cepet beres-beres, siap-siap, aku langsung lari ke bawah walaupun belum jadwal busnya. Aku mikir udahlah mendingan aku nunggu di bawah aja gitu. Dan nunggu di bawah. Ternyata pas aku cerita-cerita sama teman-teman yang lain, mereka pun mengalami hal yang sama. Walaupun mereka yang mungkin gak punya sukses atau apa, mereka bilang iya, suka ada yang jalan di lorong, terus suka bunyi orang lagi masak atau bikin sesuatu di dapur. Terus kalau lagi nonton TV tiba-tiba ada yang masuk WC. Dan itu kebanyakan sih terjadinya di tower belakang, di tower lama. Nah, dan itu hampir setiap hari kita dengar itu, nggak pagi nggak malam, dia nggak lihat jam, aktif banget aja gitu pergerakan di situ. Sampai pada akhirnya itu mungkin hari keberapa, kan sebagian kadang kalau udah kalah kita pulang duluan atau gimana. Nah itu posisi kalau nggak salah Owi, jadi kan aku sama Cibutet dan kita udah di bawah. Owi itu kalau nggak salah beberapa kamar dari situlah. Si Owi ngetok kamar dong, karena dia mau nyamperin Cibutet kan. Dia mau bilang kalau dia duluan, dia ngetok Ci gitu. Terus dari dalam dijawab kan, oi gitu. Terus dia bilang, Ci saya duluan ya ke bawah. Iya, dijawab gitu. Terus udah tuh si Owi turun sampai di lobi dan ternyata aku sama Cibutet udah di bawah. Jadi menurut kalian siapa itu yang jawab oi sama iya? Udah di situ udah pada langsung panik semua. Udah nggak ada yang berani ke kamar sendirian. Memang itu benar-benar serem banget sih menurut aku, karena juga pernah posisi kita lagi tiduran, aku lagi tidur, terus tiba-tiba itu TV nyala sendiri. Itu mungkin error, ya udahlah mungkin error. Pas nyari remote mau matiin dan itu mati sendiri. Pokoknya kenapa aku bilang hotel itu paling serem, karena dia nggak lihat itu mau siang mau malam, bener-bener aktif banget pergerakan dan semua orang tuh juga ngedenger, bukan aku doang gitu. Itu yang bikin kita tuh tambah serem. Dan yang paling parah lagi, aku pernah, jadi aku lagi nonton TV duduk di kamar jadi senderan gitu. Terus nggak lama bunyi pintu masuk, ada yang masuk, jadi ngejeprak gitu pintu. Aku pikir Cibutet kan. Ya udah aku tungguin. Terus aku lihat kok nggak masuk gitu, kok nggak ada suara. Ya udah aku samperin dong, kan di situ ada meja bundar dan lagi ada yang duduk di situ, tapi bukan Cibutet. Situ aku langsung lari masuk kamar lagi dan aku langsung telepon semua orang, siapapun yang bisa aku telepon. Dan situ aku udah panik banget. Nah itu juga kenapa biasanya kalau kita udah kalah duluan, kalau kita stay di hotel itu, kita pasti langsung pulang besoknya atau malam itu juga. Jadi memang pengalaman itu benar-benar gak akan aku lupain. Jadi setiap kalau pertandingan ke Malaysia nanya di hotel mana, dapetnya hotel itu, tower depan atau tower belakang nih. Kalau udah tower belakang ya udah pasrah. Ya jadi kayak gitulah kira-kira pengalaman aku di hotel yang di Malaysia. Nanti aku akan sharing lagi dan cerita lagi sama kalian pengalaman aku berikutnya.